Hai FLC Family, selamat datang di FLC Online Service pada hari ini, Minggu tanggal 23 Januari 2022. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua hari ini, karena saya percaya bahwa di sepanjang bulan Januari ini kita sudah belajar banyak hal bicara tentang satu tema yang menjadi tema utama FLC di tahun 2022 ini, bicara tentang different atau berbeda. Perbedaan apa yang sudah saudara lakukan di 4 minggu sampai dengan hari ini? Saya percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang saudara sudah kerjakan, karena saya percaya bahwa perbedaan itu yang Tuhan mau kerjakan juga untuk setiap kehidupan kita, untuk menghadapi hidup yang mungkin hari ini tidak mudah, tapi saya percaya bahwa waktu kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan pasti akan menyertai dan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Oleh karena itu hari ini, saya mau mengajak saudara semua untuk sama-sama kita mempersiapkan yang terbaik untuk hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita mau sama-sama menyembah dan memuji nama Tuhan, karena saya percaya bahwa setiap minggunya kita akan memiliki perbedaan yang luar biasa waktu kita bisa bertemu dengan Tuhan di saat kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom FLC. Wow, bersukacita sebab hari ini kita akan sama-sama memuji Raja di atas segala Raja. Come on. Gimana sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ajaib,
Sebab kami menyembah dan memuji Raja di atas segala raja, amin. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami membawa setiap penyembahan dan pujian kami. Karena kami tahu Tuhan, dalam penyembahan kami dikuatkan, kami menemukan ketenangan, kedamaian. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Yesus Kau dambaan,ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal, nyatakan. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu.
kami sembah Tuhan. Hanya nama Yesus, satu-satunya nama di atas segala nama. Oh Tuhan, Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku. Mari jemaat Tuhan, nyatakan Yesus, Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan, curahkan urapanmu saat kami sembahmu. Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Nyatakan Yesus Kau dambaanku, kami sujud menunggu Tuhan. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Saat kami sembahmu Tuhan, saat ku sembahmu, saat ku sembahmu. Thank you Lord. Amen. Amen. Haleluya. Yes Lord. Saat ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama, karena saya percaya bahwa hadirat Tuhan saat ini memenuhi di tempat saudara berada, dan saya percaya bahwa dimanapun saudara berada hari ini, saudara juga bisa bersama-sama untuk berkontribusi melalui setiap doa kita, karena saya percaya bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang sedang terkena virus COVID-19. Tuhan, biar Engkau hari ini, Tuhan, Kau menyembuhkan setiap keberadaan mereka hari ini, dimanapun mereka berada, mereka menjalani isolasi mandiri, ataupun mereka menjalani untuk setiap pemulihan mereka di rumah. Saat ini, bila itu saudara mengangkat kedua tangan saudara dan terimalah kesembuhan yang datang daripada Tuhan saat ini, karena saat ini Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Saudara jangan takut, saudara jangan gelisah, karena selalu ada penghiburan yang datang daripada Tuhan menyertai setiap kehidupan saudara. Dan saat ini terima pemulihan daripada Tuhan dalam nama Yesus untuk setiap keluarga kami hari ini yang terkena positif COVID. Tuhan, mereka akan pulih dengan cepat karena Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan setiap kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan di tahun yang baru ini. Kami tahu Tuhan mungkin akan sangat sulit ketika kami hari ini mencari pekerjaan, tapi kami percaya, kami berdoa kepada Tuhan dan kami yakin bahwa Tuhan akan buka jalan dalam segala sesuatunya. Dan untuk setiap CV yang kami sudah kirim segala sesuatunya, untuk keluarga kami yang akan sedang mencari pekerjaan saat ini, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan
dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melakukan apapun segala sesuatunya karena kami mengandalkan Tuhan dalam melakukan pekerjaan kami. Kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk keluarga kami semuanya, untuk setiap kehidupan keluarga, dalam setiap hubungan kami, dalam setiap keuangan kami, bahkan dalam setiap apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Kami percaya jangan buat kami menjadi pribadi yang gampang menyerah Tuhan, tapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus saat ini kehidupan kami, Tuhan akan membuat sebuah perbedaan sehingga apapun yang kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami hari ini, kami percaya Tuhan akan tolong dan Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kami. Bahkan di sepanjang tahun ini kami akan melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa Tuhan mau kerjakan buat hidup kami, waktu kami setia dan waktu kami mengerjakan segala sesuatunya yang terbaik yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan biar kami juga berdoa untuk setiap apa yang sedang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan akan tetap menjaga dan memelihara setiap kehidupan bangsa kami, dan kami percaya segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Kami memberkati kota kami Jakarta, bangsa kami Indonesia Tuhan, biar segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan menyertai setiap kehidupan kota dan bangsa kami. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah berdoa dan kita percaya sesuatu yang terbaik pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dengan iman bersama kita katakan amin. Saya percaya bahwa dalam menjalani setiap kehidupan kita hari ini, kita tidak bisa lagi sendiri di tahun ini. Nah, oleh karena itu, saya tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak saudara hari ini yang sudah diberkati melalui FLC Online Service untuk saudara bisa mengambil satu tindakan kecil, yaitu saudara tertanam dalam komunitas kecil yang ada di FLC, yaitu Passion. Caranya sangat mudah. Saudara bisa masuk ke Linktree yang ada di bio Instagramnya FLC, dan saudara tinggal klik untuk join small group, dan nanti akan ada leaders yang akan membantu saudara untuk saudara bisa melakukan journey saudara di tahun ini dengan cara yang berbeda dan bersama dengan Tuhan, dan juga bersama dengan teman-teman yang saudara miliki di komunitas saudara. Jadi saya mengajak dan menantang saudara untuk mengambil satu tindakan kecil untuk bisa merubah sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan saudara semuanya. Saat ini, mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Saudara bisa siapkan catatan dan juga Alkitab saudara untuk mencatat setiap hal yang akan dibagikan, dan saudara bisa mereview kembali, bahkan merenungkan setiap firman yang saudara catat, sehingga saudara menjadi pribadi yang berbeda karena saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sampai hari ini kami masih terus merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Di hari ini, di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang akan terus memerdekakan kehidupan kami, bahkan akan terus menjadi bagian hidup kami untuk bagaimana kami bisa hidup dengan benar dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, biarlah semua perkataan dari Engkau sendiri, hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema dan berkat. Bahkan setiap jemaat yang ada hari ini menerima kekuatan yang baru, pengharapan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Apa kabar kita hari ini? Saudara, saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Dan kesempatan hari ini saya bersyukur juga kalau saya masih diberikan kesempatan oleh Pastor Joshua dan Sister Alena untuk bisa sharing sesuatu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan berbagi di kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Nah, tentunya di tengah-tengah situasi pandemi saat ini yang masih berlangsung, saya juga mengajak kita untuk terus taat dan berhikmat dalam beraktivitas dan terus menerapkan protokol kesehatan, sehingga
bisa meminimalisir potensi untuk kita terpapar COVID. Nah, saudara, sepanjang bulan berjalan ini, gereja kita masih berada dalam satu tema, yaitu bicara tentang deliverance. Dan di minggu yang lalu, Pastor Billy juga sudah mengingatkan kita dalam sharing khotbah di minggu yang lalu, mengingatkan tentang bagaimana sebagai orang Kristen kita harus bisa hidup melawan arus dan hidup yang selalu mau diperbaharui untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini dan menyadari identitas kita sebagai anak Tuhan dan hidup dengan nilai-nilai kebenaran. Di pagi hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana untuk kita bisa selalu menjadi orang yang berbeda di dalam setiap kehidupan kita. Artinya berbeda bukan menjadi orang yang aneh ya, tapi menjadi orang yang berbeda tentunya bicara tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen menempatkan diri dan cara hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dan saya mengutip dari sebuah kalimat dari John Maxwell. Dia bilang begini, jumlah dari semua pemikiran Anda akan membentuk seluruh sikap Anda. Nah, semakin lama Anda hidup, maka akan semakin banyak Anda dihadapkan dengan kondisi dan situasi kehidupan yang akan sangat mempengaruhi pikiran dan setiap tindakan kehidupan Anda. Dan tentunya sikap dan respon kita dan keputusan kita yang akan membuat kehidupan kita atau cara hidup kita menjadi berbeda. Sebab di lingkungan manapun kita berada, saya percaya apapun jabatan kita dalam organisasi, sikap kita akan sangat mempengaruhi bagaimana penilaian orang dan bagaimana cara orang memperlakukan kehidupan kita. Bahkan kita bisa menentukan keberadaan kita dalam lingkungan kita tersebut karena sikap kita yang secara alami membuat kehidupan kita menjadi pusat perhatian buat banyak orang. Karena itu mulai hari ini kita coba untuk mulai arahkan pikiran kita pada sebuah perspektif yang benar tentang diri kita. Dan mengapa Tuhan mengizinkan dan membawa kita dalam sebuah situasi tertentu. Di Filipi 4 ayat 8 di terjemahan sederhana Indonesia firman Tuhan, akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar dan apapun yang mulia, yaitu semua yang baik, yang memimpin kepada hidup yang benar dan terhormat, serta hal-hal yang murni, indah, dan terpuji. Jadi untuk berbeda, kita harus belajar untuk hari ini mulai mengarahkan pikiran kita pada ajaran yang benar. Mulai mengarahkan pikiran kita pada apapun hal-hal yang baik yang akan menuntun kita pada kebenaran itu sendiri. Nah, saya ingat beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama waktu saya mulai awal-awal melayani Tuhan di bidang musik. Saya merasa bahwa ya saya di gereja, tugas saya hanya bermain musik. Dan di pikiran saya ya gereja atau orang-orang di dalamnya ya membutuhkan saya sebatas keahlian saya. Sehingga saya cuek dengan keadaan sekitar, saya cuek dengan hal-hal yang lain yang mungkin akan menolong saya untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Akhirnya saya berfokus pada diri saya sendiri dan pemikiran perspektif saya yang keliru dan sempit pada akhirnya membuat saya menutup diri. Dan akhirnya saya banyak kehilangan kesempatan. Karena saya membatasi hidup saya terhadap sebuah perubahan. Dan bahkan mungkin kehidupan saya sedang dipersiapkan Tuhan untuk dipromosi. Tapi karena saya punya perspektif yang salah melihat kehidupan saya, keberadaan saya di suatu komunitas, bahkan dalam gereja, akhirnya saya tidak menemukan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan pelayanan saya dan hanya sekedar main musik aja. Jadi
penting sekali untuk kita bisa punya perspektif yang benar dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, di dalam organisasi apapun. Penting sekali untuk kita belajar mendasari kehidupan kita dengan nilai-nilai yang benar. Nah, saudara, representasi teladan Kristus harus menjadi bagian dari setiap kehidupan kita. Karena kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya yang beriman, harus benar-benar hidup menjadi teladan jika kita ingin hidup kita berbeda dengan dunia ini. Nah, ada dua hal hari ini yang ingin saya bagikan kepada kita semua yang menyaksikan online Sunday service hari ini. Ada dua hal yang bagi saya menjadi hal yang penting dan esensial dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana sih supaya kita bisa berbeda dengan orang-orang dunia? Nah, yang pertama, poin yang pertama, bagaimana kita bisa berbeda dengan kehidupan orang dunia, yaitu kita harus sadar sebagai orang percaya, kita harus sadar akan identitas kita. Sekali lagi, untuk kita bisa menjadi berbeda dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, maka yang pertama kita harus sadar akan identitas kita. What's your calling? Apa panggilan kita? Untuk apa sih kita ada di dunia ini? Karena ada banyak orang yang hanya tahu Tuhan itu ada. Tuhan itu sumber berkat. Tuhan itu sumber mujizat. Bahkan kita banyak mengalami pengalaman dengan mujizat Tuhan di kehidupan kita. Mungkin bahkan sampai hari ini. Tetapi kalau kita bisa jujur, ada banyak orang terkadang kita hanya tahu tentang berkat-berkatnya, kita hanya tahu tentang bagaimana Tuhan memproses hidup kita lewat kasih karunia-Nya, tapi terkadang kita tidak mau tahu bagaimana seharusnya sikap hati dan bagaimana hidup kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, ini harus jadi sebuah bahan evaluasi juga dalam kehidupan kita. Kita harus merenungi, apakah selama ini kita hanya terlalu sekedar menikmati setiap berkat Tuhan, hanya selalu berfokus pada apa yang kita butuhkan secara lahiriah tanpa kita mengerti Sang pemberi berkat itu dalam kehidupan kita. Contoh saya lah ya, saya ada di Jakarta. Saya sebenarnya asli bukan orang Jakarta, orang Sulawesi. Orang Manado tepatnya. Tapi saya ada di Jakarta, saya punya KTP DKI Jakarta. Namun di sini saya tidak perlu belajar tentang bagaimana budaya di sini, gimana orang-orang yang di sini asli. Contohnya mungkin di Jakarta orang-orang Betawi, saya nggak perlu belajar gimana kehidupan orang Betawi. Dan saya hanya sekedar, yang penting KTP saya Jakarta, tanpa harus membaur dengan keadaan budaya yang ada di sini. Nah, ini hal sederhana dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kekristenan kita itu hanya bermodalkan KTP Kristen, tapi tidak mengerti apa yang menjadi visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita hanya menjadi orang Kristen, ya udah, yang penting kita udah Kristen. Seperti kata Pastor Just kemarin bilang di ibadah minggu. Yang penting saya udah jadi orang Kristen, tapi menjadi orang Kristen aja tidak cukup. Jadi kita perlu lagi untuk bagaimana benar-benar kita hidup sebagai orang Kristen yang bukan hanya sekedar KTP, tapi orang Kristen yang mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa sih yang menjadi visi Tuhan di kehidupan kita untuk saya lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang perlu untuk kita sadari dan kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Di 1 Korintus 6 ayat 20 firman Tuhan berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jadi belajar mengerti identitas hidup kita, yaitu kita mengerti bahwa kita ada karena kasih karunia dan harganya lunas dibayar oleh Tuhan.
sehingga kehidupan kita harus menjadi kemuliaan bagi Dia. Di Yohanes 1 ayat 16 sampai 17 sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ketika kita memahami identitas kehidupan kita, maka secara automatically cara hidup kita pun pasti akan berbeda. Sekali lagi, ketika kita memahami siapa kita, identitas hidup kita, maka secara otomatis cara hidup kita pun akan berbeda. Jadi poin yang pertama yang bisa saya bagikan untuk bagaimana kita bisa hidup berbeda dengan cara dunia atau hidup berbeda dengan orang-orang dunia, maka yang pertama kita harus mengenali diri kita. Kita harus tahu identitas diri kita, yaitu kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia. Sehingga ketika kita memahami identitas kita ini, maka saya yakin dan percaya cara hidup kita pasti akan berbeda. Tanpa harus dibuat-buat, tanpa harus dipaksakan. Karena kita tahu siapa kita dan bagaimana kita harus hidup, yaitu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa menjadi pribadi yang berbeda dalam setiap kehidupan kita, yaitu hidup tidak berkompromi. Hidup untuk tidak berkompromi. Saya ajak kita untuk membaca di kitab Daniel 1 ayat 3-9. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berada dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, di antara mereka itu adalah juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, saudara, dari perikop pembacaan ini tentang Daniel. Nah, Daniel ini adalah seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan pada masa Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Dan Raja Nebukadnezar pada waktu itu mempunyai strategi untuk membawa orang-orang terbaik dari daerah-daerah yang dijajahnya untuk dibawa ke Babel. Nah, saudara, di sana mereka diajarkan ilmu pengetahuan mutakhir, dibentuk karakternya, dicuci otaknya. Mereka sangat diistimewakan, dan bahkan saking istimewanya mereka diberi makanan seperti yang dimakan raja. Harapannya orang unggulan ini akan loyal kepada Raja Babel. Nah, saudara, bayangkan betapa spesialnya orang-orang ini yang memang dipersiapkan khusus oleh Babel, oleh Raja Nebukadnezar untuk memang menjadi orang-orang pilihan bagi raja. Dan untuk mempercepat mereka bisa melebur kehidupan mereka dengan kehidupan masyarakat Babel, mereka semua diganti namanya, saudara.
Nah, kita lihat begitu sangat terorganisir dan tersistematis ya, kita bisa katakan seperti itu. Program Raja Nebukadnezar ini untuk orang-orang terbaik ini yang diharapkan menjadi pengikut raja. Nah, namun walaupun mendapatkan kehidupan yang enak, kehidupan yang layak, masa depan yang menjanjikan di negeri yang baru, tetapi Daniel tetap memilih untuk tidak kompromi, saudara, dan tetap menjalankan perintah Tuhan. Bahkan dia menolak santapan raja, karena Daniel sadar dimanapun dia berada, dia tetaplah anak Tuhan. Dia konsisten. Dia pun sadar untuk tetap tidak meninggalkan Tuhan dengan fasilitas yang mungkin bisa dia terima secara lahiriah, secara kedagingan. Tapi dia tetap taat walaupun di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara, dari Daniel ini kita bisa belajar bagaimana kita hidup tidak berkompromi meskipun dalam situasi yang tidak mendukung kehidupan kita dan nilai-nilai hidup kita. Bahkan Tuhan bisa memakai sarana apapun dan siapapun untuk menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita, ketika kita mau berkomitmen untuk tidak berkompromi dengan dosa. Saudara, memang kita tidak dibuang di Babel ya, tapi kita ada di dunia yang tentunya penuh dengan berbagai daya tarik ya, untuk membawa kita sebagai anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan. Tetapi apa yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya, saudara-saudaranya ini, itu pun sedikit banyak kita alami. Bicara tentang kekudusan kekristenan dan rasa takut kita akan Tuhan bisa pudar, saudara, akibat pengaruh dengan dunia ini. Semakin kita terbiasa dengan dunia, dan sebaliknya semakin kita tidak akan mengenal firman Tuhan, kita akan semakin kehilangan pegangan hidup kita, dasar kebenaran kita dalam menentukan baik, buruk, benar, atau salah. Jika kita tidak sungguh-sungguh membangun komitmen, jika tidak sungguh-sungguh untuk tidak mau berkompromi dengan dunia ini, saudara. Kalau kita nonton mungkin di TV ada siaran komedi ya, di mana orang-orang menertawakan pemain lainnya, dan contoh juga ada hal yang simple sederhana, mungkin kita buat scene tapi nggak perlu dites gitu ya, scene nembak gitu ya. Itu hal yang sederhana, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dan kompromi dengan dunia ini, mencari kemudahan-kemudahan sehingga kita mencari jalan-jalan pintas. Nah, dalam tingkatan yang lebih serius lagi, kita bisa ada di level tekanan dunia yang bisa membuat kita bahkan meninggalkan Tuhan. Kita bisa lihat, tidak sedikit orang Kristen mengorbankan imannya, berpindah imannya karena apa? Karena harta, bisa karena pasangan, bisa karena jabatan, promosi, dan lain-lain sebagainya. Begitu mudah seseorang untuk meninggalkan Tuhan yang sudah lebih dulu melayani kehidupannya, yang berkorban atas setiap dosa-dosa kita dan rela mati bagi kita. Nah, apa yang dilakukan Daniel, kita juga belajar. Ini mengajarkan kita untuk menghormati Tuhan di saat kita pun dalam tekanan. Orang-orang yang berkompromi dengan cara hidup dunia sesungguhnya lupa bahwa kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Sekali lagi, karena orang-orang yang berkompromi dengan cara hidup dunia sesungguhnya lupa bahwa kita atau kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Di Filipi 3 ayat 20, di terjemahan baru firman Tuhan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jika Allah mengutus anaknya untuk meninggalkan sorga sampai menderita mati di kayu salib demi menebus dosa kita, umat yang berdosa, apakah rugi jika kita kehilangan kenikmatan dunia? Mungkin sedikit kenikmatan dunia demi menyenangkan hati Tuhan.
yang begitu mengasihi kita. Karena inilah yang menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan. Jangan hanya mengambil keputusan berdasarkan hitung-hitungan, untung atau rugi, saudara. Enak atau tidak enak. Tetapi di atas semuanya itu, apakah kita sedang menuruti kehendak Tuhan atau tidak? Jadi dalam hidup ini, untuk menjadi berbeda, kita harus belajar untuk membuat keputusan, tidak berkompromi dengan apa yang menjadi tawaran-tawaran dunia ini. Setiap kemudahan-kemudahan, bahkan fasilitas yang justru akan membuat kita menjauh dari keyakinan kita. Nah, saudara, kita baca di Mazmur 119 ayat 105 dan 106 di bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan, "Sabdamu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku. Yang kujanjikan dengan sumpah akan kutepati, untuk berpegang pada keputusanmu yang adil." Sekali lagi, firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 105 sampai 106. "Sabdamu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku. Yang kujanjikan dengan sumpah akan kutepati, untuk berpegang pada keputusanmu yang adil." Nah, saudara, sekali lagi mari saya mengajak kita untuk mulai membangun komitmen, untuk kita mau tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan tawaran-tawaran dunia yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kita tetap setia taat, seperti kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka benar-benar tidak sama sekali mengizinkan untuk mereka menajiskan diri mereka dengan santapan raja. Karena mereka tahu ketaatan mereka adalah yang terpenting dalam kehidupan mereka. Dan ini harus menjadi semangat kita untuk terus berjuang. Untuk terus berjuang bagaimana kita harus hidup sempurna sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di Filipi 3 ayat 7-8, Rasul Paulus berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya." Nah, saudara, seperti Rasul Paulus, dia sudah mengalami bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupannya. 180 derajat kehidupannya berubah. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan dia lewat kehidupannya banyak pertobatan terjadi. Nah, kita rindu dan saya berdoa buat kehidupan kita hari ini. Siapapun yang menyaksikan online service di hari ini, saya berdoa supaya kita mulai hari ini kita punya cara hidup yang baru. Untuk kita tidak lagi mau hidup biasa-biasa aja. Jika kita mau hidup berbeda, maka kita harus hidup secara extraordinary. Kita harus hidup secara luar biasa. Dan kita mulai mau untuk hidup dalam dua hal yang saya bagikan tadi. Yaitu kita coba untuk berusaha hidup untuk mulai sadar akan identitas kita. Siapa kita di hadapan Tuhan. Dan bagaimana seharusnya cara kita hidup di dunia ini. Dan yang kedua, untuk kita bisa menjadi berbeda, kita tidak boleh berkompromi dengan apapun yang akan menjauhkan kita dari kehendak dan kebenaran Tuhan. Apakah yang lebih berharga dan bernilai dalam hidup ini? Selain kesempatan untuk makin mengenal Dia dan kehendaknya hari lepas hari. Biarlah kita memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan hari lepas hari. Dan saya percaya mulai hari ini hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Bagaimana kami harus hidup berbeda dengan dunia. Dan kami mau belajar Tuhan, untuk mulai mengedepankan Tuhan di atas setiap permasalahan kehidupan kami, di setiap fasilitas yang mungkin dunia sementara tawarkan di kehidupan kami. Tapi kami tidak mau Tuhan, kehidupan kami jauh dari kebenaran-Mu.
Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dan menjadi dasar kami dalam melangkah. Untuk kami mulai berbeda cara hidupnya dengan dunia. Dan mulai menjalankan dua nilai, yaitu kami benar-benar sadar siapa kami dalam Tuhan. Dan kami tidak mau lagi berkompromi Tuhan. Tapi kami benar-benar mau taat sama Tuhan. Kami mau berjalan dengan Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami Tuhan. Ketika kami taat, kami tidak kompromi. Kami tahu mengenal lagi tentang kebenaran-Mu, maka di sana ada berkat Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera dari Kristus akan selalu menerangi kehidupan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, hamba selesai, tapi hamba percaya firman-Mu akan terus abadi dalam setiap kehidupan dan tertanam dalam setiap hati, setiap jemaat yang menyaksikan online Sunday service di hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa syukur kami bersyukur dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.